Iro dan juga Bapia tadi ditumpangkan, hanya tersisa Freya sendirian. Mereka tetap ragu banget buat gerak sampai golnya habis, tapi granat kan. Iya betul banget NXL. Oh. My God. Aduh, ngomongin soal waspada, kita kayaknya harus patut menyaksikan untuk round kelima karena sirennya udah berbunyi kali ini, Biga. Yes, tadi sebelum round kelima dimulai, Zimvia sempat berpesan waspadalah. Waspadalah. Karena kalah hari di round sebelumnya adalah milik The Pillars OP, maka untuk 11 tim yang lainnya waspada. Kalau misalkan nanti buyanya ada lagi di tim The Pillars OP, dan kali ini pesawatnya sudah mulai terbang dari Oldhampton menuju ke area pertigaan dari Stunrad dan juga The Sub, dan dari setiap tim sudah mulai mendapatkan areanya masing-masing. Sementara ada sedikit perubahan kali ini di area command post, ada 2 tim, sementara RRQ Hide sudah mulai mengalah dari area Refinery dan turun di area kosong Foundation di sana. Ya, itu adalah salah satu langkah yang menurut gue worth it ya, seharusnya dilakukan. Ya, setuju. Sebaiknya itu dilakukan di round kedua tadi. Karena kenapa? Yang emang kita ketahui untuk RRQ ini menurut gue cukup lemah untuk di early ketika mereka kekurangan segi resource senjata. Dan mereka sebaiknya melakukan split dengan cepat ke daerah yang kosong untuk memanfaatkan resource senjata. Apalagi Foundation ini tuh emang kosong dari hari kemarin. 2 kali Foundation itu kosong. Hanya saja Foundation itu bakal terisi ketika zona keduanya itu udah muncul. Karena biasanya yang bakal rotasi ke arah sana itu adalah First Riders juga. Nah, tapi ini ya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide. Sementara kalau kita ngomongin soal West Bandits, lagi-lagi di drop zone pertamanya, entah itu di map manapun, kadang-kadang selalu saja mereka nggak bisa tenang. Setelah kemarin ada gangguan juga, kali ini mereka harus bertempur bersama dengan Aura Esports, Aura Ignite, dan mendapatkan boss plot terhadap Elzia ternyata Azure. Iya betul banget, Elzia dan juga LX7 ya berhasil didapatkan pria idaman wanita. Emang bener-bener idaman kali ini karena berhasil mempick up shotgun di depan pria idaman wanita yang harus jatuh. Namun ada shotgun yang bakal berlawanan aja dengan no vector kali ini. Rosman bakal coba untuk melakukan pergerakan yang sebelah kiri. Namun itu dia berhasil dibokong oleh Amek sehingga Amek menyudahi peperangan kali ini, Bigan. Yes, sebuah kesulitan dihadapi oleh anak-anak dari West Bandits Esports, yang mana rupanya lawan yang mereka hadapi adalah tim Aura Ignite yang benar-benar kalau boleh gue bilang selama 4 round berlangsung tadi Aura Ignite masih agak kesulitan untuk bisa mendapatkan poin maksimal di setiap roundnya. Tapi ini adalah asa yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Aura Ignite. Dengan berhasil mendapatkan 4 poin yang mana sih di awal, mereka bisa lebih nge-secure ke arah zonanya untuk menit-menit ke depan. Dan ini bakal menjadi sebuah angin segar untuk tim Aura Ignite seharusnya. Karena kalau kita ngelihat di klasemen sementara sampai ke round keempat, Aura Ignite ini masih ada di posisi ke-11, baru mengumpulkan 17 poin sejauh ini. Dan ini ya masih bisa untuk ngerangsek lagi sampai ke 6 besar seharusnya kalau misalkan Aura Ignite bisa memanfaatkan 2 round terakhir yang mereka miliki. Tapi memang dengan kondisi dan juga situasi serta keadaan yang sangat-sangat sulit tentunya, karena nggak ada tim yang mau tusun, bro. Ya betul banget, nggak ada yang mau tusun, dan bahkan bisa dibilang semua tim itu pengen dapatin poin placement sama seperti Eko yang udah koleksi 71 poin selama 4 round dan disusul oleh Onyx Olympus 57 poin. Ini artinya poin dari si Eko ke Onyx Olympus itu terlalu jauh, dan apalagi ke EVOS Divine-nya sangat jauh, Bigan. Ya, sangat-sangat jauh. Ini juga bakal sulit buat disusul kecuali emang bener-bener si Eko-nya ini disusunin. Tapi ya mau gimana, nusunin Eko itu tidak semudah Anda membalikkan telapak tangan gitu. Eko ya memang mau di awal kuat gitu, kalau udah ke mid game ke late gamenya apalagi. Mungkin kalau kita bahas-bahas hampir sama kayak siapa ya kalau di divisi kedua kemarin ya, GRC ya. GRC. Mungkin hampir mirip-mirip karakternya kayak GRC di divisi 2 gitu. Ini kayak GRC versi divisi satunya kayak Eko Esports lah. Ibaratnya kayak Edut ini adalah Lim kalau kita tonton kemarin-kemarin ya, dengan komposisi yang hampir sama juga. Bedanya ya memang ini the next levelnya untuk GRC, yang mana GRC sendiri untuk di depan bakal main di divisi 1 ya. Dan benernya kalau misalkan dari kedua tim ini ketemu lagi di panggung yang sama. Tapi kalau ngomongin soal Eko Esports yang tadi kita bilang harus benar-benar ditusunin, sekuat apa coba kita lihat. Dutnya aja udah dapat 8 kill, buset, di round sebelumnya. Dan sekarang nih baru menit 4 mau masuk menit ke-5, granatnya udah 10 coy. Hati-hati ini, waspada.
waspada. Dah. Kayaknya yang harus ngomong waspadalah itu tim Eko sih. Iya, Sidut yang harusnya ngomong ini Itu mah. sih yang seharusnya ngomong, waspadalah. Granat gua untuk early udah 10. Lah itu dia. Bagaimana nanti ke mid Buset. sampai late game? Iya, Wow. aduh ini baru 5 menit loh. Rotasi mereka baru 5 menit ya kan ini itu artinya gitu kan. Ini kalau misalkan udah beberapa menit mereka udah dapat kill, dapat lootingan dari mayat-mayat lawan yang udah berhasil dia kill ini. Ya kali granatnya nggak nambah gitu loh kalau mereka ngeluting gitu ya kan. Wah, aduh ini baru 5 menit udah 10 granat, gimana kalau udah 10 menit ya kan. Iya. Buset. Ini Itu benar-benar kayak teman lu dapat granat, teman dapat granat itu dikumpulin semua diturunin, dikasih amadet ya kan. diserahin ke Dut karena emang Dut ini adalah grenadier yang menurut gua bakal menjadi apa ya, bau-baunya sih kalau dia emang konsisten. Semoga aja dari gameplaynya itu bakal naik. Ini menjadi bau-bau The Predator sih kalau gua ngelihat ya untuk sementara, karena bisa dilihat juga dari beberapa kill atau hampir bisa dibilang sekitar 30% kill yang dia berikan untuk timnya selama 2D kali ini. Terbukti kali ini juga mereka udah set up. Nah, ini POV Bigan yang cukup menarik. Ini adalah coach room atau pelatih untuk mengamati masing-masing timnya mereka. Nah, ini memang yang perlu kita ketahui juga di belakang layar bahwasanya memang dari setiap tim kan ada coach, ada analis dan yang lain sebagainya. Mereka ada di satu ruangan yang sama, saling menganalisa. Mereka juga ngobrol-ngobrol soal rotasi dari setiap tim. Wah, itu juga berbagai dari setiap coach itu benar-benar apa ya? Ada merasa yang lihatnya ya. Persaingan itu hanya ada di panggung. Di belakang panggung mereka tetap berteman. Itu yang perlu kita catat. Jadi buat apa kalian di kolom komentar saling ngehujat-hujat kayak gitu nggak boleh, tapi kali ini sudah ada yang masuk rupanya Azure. Iya, itu dia. Wow. Berhasil mendapatkan di mana di belakang sana ada QHD yang udah mulai stay long. Bukan, lebih tepatnya Onyx Olympus yang bakal kedatangan tim tamu. RRQ hampir bisa dibilang satu squad berada di atas sana. I love God yang tadinya niatnya pengen naik ke atas yang namanya tower yang tinggi jam, harus merasakan kepedihan di HBD sama RRQ Hide yang udah stay along di sana, dan malahan Onyx-nya yang udah mulai mengendurkan serangan dia. Nah, karena mungkin Onyx juga sadar kalau misalkan di sana itu nggak sendirian. Mereka nggak cuma ngelihat ada satu tim, tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak dari RRQ Hide tiba-tiba naik ke area atas dari towernya command post ini. Memerlukan keberanian yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Tapi dengan dapatnya knockdown ke arah tim IOG justru malah mereka nggak dapat kill gara-gara yang keduanya tadi siapa yang naik ya, Arab atau siapa gitu. Ada yang naik, dia aja juga knock. Jadi killnya itu nggak dapat sama mereka, malah disecure sama tim lain itu loh. Tapi Azure kali ini ada Bigetron Rosugo yang sudah bertempur. Iya, itu dia berjumpa dengan The Pillars OP, namun kali Freya berhasil memberikan distraksi dengan granat karena gamon dari Bigetron Rosugo-nya harus terjatuh. Apalagi kali ini bakal coba untuk dirocok Faisal, udah cukup secara tool maut dengan darah yang tidak ada lagi tumbang. Namun dari belakang masih ada Rama dengan ada shotgun charger boost yang bakal mendistraksi ke arah depan. Zero dengan Bapia bakal coba untuk berjuang sekuat tenaga dari depan. Ponnya harus diwaspadai karena menggunakan senjata shotgun charger booster, tapi pun harus terjatuh. Dan kali ini The Pillars OP udah mulai hidup lagi 3 orang dari sebelah kiri. Bigetron Rosugo-nya ingin melakukan reviving, tapi bakal coba untuk malah Bapianya pun tumbang oleh senjata double vector. Kali Zero bakal memberikan distraksi dan Bigetronnya pun harus tumbang, Bigan. Oh my god, harus benar-benar tumbang di tangan The Pillars OP setelah tadi sempat di awal-awal. Anak-anak dari Bigetron Rosugo ini sempat membuat pertahanan dari The Pillars OP ketar-ketir setelah tadi Rama berhasil diculik. Tapi semuanya berbalik setelah Freya berhasil juga untuk diselamatkan. Karena memang apa yang dilakukan Freya ini juga menyulitkan pertahanan dari tim Bigetron Rosugo. Tidak lepas juga dari peran seorang Bapia yang terus-menerus memutari setiap sisi dari pertahanan Bigetron Rosugo. Sambil apa yang dilakukan oleh Seiro berhasil memanfaatkan momentum yang dilakukan oleh Bapia untuk terus ngedistraksi pertahanan dari Bigetron Rosugo. Freya-nya berhasil diselamatkan. Penyerangan gak kendor sampai situ saja. Setelah Freya berhasil diselamatkan, langsung masuk meskipun Bapia-nya sempat terkena down, tapi nggak jadi masalah karena dia berhasil jadi umpan dan berhasil diteruskan oleh Freya dan juga Zero yang ngebuat
Bigetron Rosugo setelah berhasil mendapatkan Buya di round keempat tadi harus benar-benar menelan pil pahit dan harus tumbang di posisi ke-11. Jadi PR lagi, but ini benar-benar apa yang dibilang oleh Zimvia, waspadalah ya, Bigetron Rosugo jadi korban. Ya, jadi korban pertama ya untuk di dalam round kelima kali ini. Tapi kayaknya nggak nutup kemungkinan bakal ada korban-korban lain yang bakal dibunuh juga sama The Pillars of P. Dan juga kalau gue ngelihat sejauh ini berjalan Bigan ya, itu kayaknya Revival Spot kayak nggak berfungsi banget. Malah yang hanya berfungsi itu Finding Machine dan Revive dari Finding Machine. Namun baru kita bilang tadi juga yang niatnya pengen untuk melakukan reviving, malah The Pillars of P berhasil mendapatkan satu orang, di mana Kingsnya berhasil menjadi korban selanjutnya. Straw Hat, sang kaptennya, harus ditumbangkan di tangan seorang Freya. Kalau dia bakal coba melakukan adu mekanik shotgun cakir, bos. Dua orang didapatkan, di mana Freya akankah terjadi momentum clutch kali ini? Karena 1 melawan 2 pun tidak ada apa-apanya. 1 orang masih bertahan hidup. Freya mencari pergerakan sambil lebih santuy karena 2 orang lagi dari Straw Hat timnya yaitu Kings harus melakukan serangan ulang. Namun masih ada satu asa berjalan di sebelah kiri dan kanan mencari sambil mendekatkan step. Udah berhadapan 2 orang, satu menggunakan shotgun charger boost dan satu lagi menggunakan double vector. Harus berhati-hati, dimana kali daripada seorang Freya udah merasakan satu distraksi yang menurut gua cukup mengganggu karena darahnya kali ini bakal coba untuk di-cross, coba untuk melakukan adu mekanik, tetapi ada backup dari belakang. Freya benar-benar harus rehat kali ini dari satu orang sebelah kanan dan sulit. Dan The Pillars of P-nya pun harus puas di peringkat ke-10 Bigan. Sulit karena memang mereka sudah kalah secara jumlah player, meskipun kalau boleh gua bilang pergerakan dari Kings pun untuk follow up ini agak sedikit terlambat. Dan apa yang dilakukan lagi-lagi Freya sebagai orang terdepan dari pertahanan tim The Pillars of P ini benar-benar membuat anak-anak dari tim Kings Esports ini sangat-sangat kesulitan untuk nge-take down 3 player sisa dari The Pillars of P itu sendiri. Mereka kuat dengan pertahanan mereka kuat dengan penyerangan mereka, tapi memang Kings nyatanya dengan follow up yang mereka lancarkan meskipun agak sedikit terlambat, tapi masih berhasil untuk menahan setiap damage yang diberikan oleh Freya setelah satu persatu member yang tersisa yaitu Seiro dan juga Bapia tadi ditumbangkan. Hanya tersisa Freya sendirian. Mereka tetap melakukan pressure yang sangat-sangat membuat Freya ini sulit banget buat gerak sampai golnya habis, tapi granat kali ini tetap dihujani ke arah tim dari NXL Azuri. Iya betul banget NXL. Oh my god, baru di depan terjatuh lagi. Terlihat di depan sana juga tidak ada tim yang mau mengendurkan serangan. Namun kali ini karena sebelumnya dari NXL udah berhasil mendapatkan 2 orang dari First Raiders-nya pun coba untuk melarikan diri dulu sambil mencari tempat teramannya. Lemparkan satu airdrop dan ada granat yang meledak di depan sana. Rupanya RRQ yang bakal coba untuk jatuh fight. Walaupun satu orang temannya berhasil coba untuk dijatuhkan. O'Connor masih bisa untuk di depan First Raiders, malah berhasil mendapatkan satu orang dari NXL yang udah benar-benar kehimpit pergerakannya, sulit untuk berpindah, dan juga RRQ terus memberikan distraksi. Yes, ini adalah apa ya, satu kesempatan yang harusnya dimanfaatkan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide itu sendiri. Memang secara jumlah jumlah alive ini masih cukup banyak, masih ada 9 tim dan RRQ Hide masih ada di bibir zona. Mereka hanya tinggal turun saja dari area ini menuju arah bawah, tapi memang di bawah sudah ada IOG dan juga Onyx Olympus. Mereka sudah berhasil maju menuju ke 8 besar. Mereka tinggal menahan pergerakan dari arah luar zona dan mereka bisa turun ketika zonanya sudah benar-benar menyempit. Mereka bisa rambung poin eliminasi dari sini dan bahkan Johan pun sudah mendapatkan vision ke arah tim dari Eko Esports di arah bawah. Tapi kali ini kasihnya sayang sekali harus ditumbangkan dan ini bakal jadi buying time banget untuk tim dari RRQ Hide. Tapi pertempuran akan segera berlangsung kembali kali ini. Ya, terlihat juga O'Connor bisa berhasil mendapatkan, namun kali ini Gibah dengan darah juga sekarang tunggu dan healernya yang udah mulai tepat, malah Jarsnya lagi berhasil mendapatkan O'Connor. Kali ini Koja melakukan medikasi karena di atasnya itu ada teman-teman daripada Aura. Kojanya harus terjatuh oleh granat dari seorang pria dan Manone tadi sebelah kanan Jar pengen melakukan missile, tetapi malahan posisi yang cukup sulit terbackstep. O'Connor udah terjatuh yang ketiga kali, tapi
tapi masih bisa untuk direvisi ya, berhasil mendapatkan juga Mac dari belakang Gare harus terjatuh. Namun kali ini juga Taya udah terjatuh walaupun zona bakal menyusut. Circle seperti ini di Mac yang udah gak bisa dianggap bercanda karena dari bawah juga masih ada teman-teman daripada Kings Esports. Ya, sekali ini zonanya sudah mulai menyusut, tapi tumben-tumbenan banget ini udah masuk zona kelima gitu. Masih ada 8 tim. Ada John yang sudah terpulangkan ke arah lobby, begitu pun dengan Aura Ignite yang harus sudah tumbang di posisi ke-8. Memang sulit posisinya untuk tim daripada Aura Ignite, tidak ada kasih, rupanya harus terkill oleh Mr. 05. Terkena spire shot dari Grozanya. Memang zonanya menjauh dari anak-anak Hide, tapi kali ini NXL juga berhasil lolos dari hadangan Hide-nya itu sendiri. Sementara Hide malah terhadang juga oleh tim Eko dan juga IOG di sana, dan mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Sebelum Beyond dengan granatnya sebelum seorang Jar masih belum sampai. Eko tumbang akhirnya di posisi ke-7. Tumben gua ngelihat Eko nggak masuk ke 5 besar. Masih ada Beyond dengan granatnya kembali untuk menumbangkan seorang Jar. Berhasil akhirnya ditumbangkan oleh seorang Beyond rupanya, Zuri. Iya, terlihat penggunaan granatnya. Yang pertama itu cukup miss, dan yang kedua udah on point, dan kali menyisakan 20 amat yang bakal bertahan. Namun di depan sana penggunaan satu triple hook hanya menjadi malapetaka bagi seorang Gardo mengantarkan nyawa kepada MR05. 5 poin eliminasi kalian bakal coba untuk diamankan. Quadra kill udah buat dirinya sendiri. Namun Onyx Olympus yang ini melakukan skill ke depan malah udah dihuni juga sama teman-teman Kings. Namun dari belakang masih terlihat juga tembakan yang udah cukup cepat, banyak banget menguras darah dari arah depan. IOG back bakal coba untuk menembak, tetapi MR05 memberikan visionnya kali ini bikin. Yes, masih ada 5 tim tersisa, 11 orang yang masih hidup. Olympusnya rupanya harus tumbang di posisi ke-5 kali ini, menjadi asa untuk tim EVOS Divine. Begitupun dengan Island of Gods, tapi satu orang dari NXL cukup sulit. Kings tumbang sudah di posisi ke-4. Island of Gods masih ada, tapi Lordnya berhasil tumbangkan seorang Abax. Rupanya Jafranya sudah mulai hidup kembali, baru aja turun, belum dapat senjata juga, bercuma pistol doang. Masih hanya berputar-putar saja, menembak dengan menggunakan J18, tapi memang sangat sulit. IOG-nya juga tumbang bersama dengan NXL dan Buya untuk tim EVOS Divine pada round kita yang kelima. Congratulations EVOS Divine, akhirnya EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya dengan tryhard yang tadi kita lihat juga